Para trader saat ini dibanjiri oleh konsep smart money, yang diklaim mampu mengungkap rahasia para pemain besar. Namun sebenarnya, ide-ide ini tidak sebaru yang dibayangkan. Konsep-konsep tersebut hanyalah versi modern dari metode Wyckoff. Metode Wyckoff, yang dikembangkan hampir seabad lalu, merupakan cetak biru asli untuk memahami bagaimana smart money beroperasi. Inilah video yang perlu Anda tonton jika Anda benar-benar ingin memahami asal-usul konsep smart money. Memahami dinamika pasar. Perdagangan bukanlah permainan yang adil. Ini bukan kamu melawan trader kecil lainnya. Ini adalah pertarungan antara trader retail melawan pemain besar dengan modal besar. Para pemain besar memiliki lebih banyak modal, alat yang lebih canggih, dan akses informasi yang tidak dimiliki trader retail. Mereka memahami cara berpikir trader retail, dan sering memanfaatkan hal itu untuk menjerat trader kecil. Inilah kenyataannya, peluang tidak berpihak pada trader retail. Wyckoff mengajarkan kita untuk menggunakan logika dalam memahami pasar. Intinya sederhana, ketika investor cerdas membeli atau menjual, mereka meninggalkan jejak di grafik. Jejak tersebut terlihat melalui data harga dan volume. Jika kamu tahu cara membaca tanda-tanda ini, kamu bisa berdagang bersama para profesional. Kamu tidak lagi sekadar menebak-nebak. Kamu memiliki peta. Metode Wyckoff dibangun di atas 3 hukum utama, yang menjelaskan bagaimana pasar bekerja. Hukum-hukum ini membantu kita melihat apa yang benar-benar menggerakkan harga, bukan sekadar apa yang terlihat di permukaan. Mari kita mulai dengan hukum penawaran dan permintaan. Metode Wyckoff membagi pergerakan pasar ke dalam 4 fase utama: akumulasi, kenaikan harga, distribusi, dan penurunan harga. Fase pertama adalah akumulasi. Fase ini terjadi ketika pasar berada di area harga terendah. Disinilah para pemain besar mulai membeli. Mereka melakukannya secara perlahan dan tersembunyi, agar harga tidak naik terlalu cepat dan tidak menarik perhatian publik. Selama fase akumulasi, harga biasanya bergerak mendatar. Bagi kebanyakan orang, fase ini terlihat membosankan. Namun di balik layar, banyak transaksi penting sedang terjadi. Pada saat ini, sebagian besar trader retail justru takut membeli. Mereka mengira harga akan terus turun. Sebaliknya, investor cerdas melihat nilai dan membeli ketika orang lain takut. Fase akumulasi bisa berlangsung cukup lama. Para pemain besar membutuhkan waktu untuk mengumpulkan posisi besar, tanpa mendorong harga naik terlalu cepat. Tanda-tanda fase akumulasi antara lain: harga berhenti turun dan mulai bergerak mendatar. Volume relatif rendah, namun meningkat saat harga turun. Penurunan harga tidak bertahan lama. Muncul pembelian kuat ketika harga sedikit melemah. Setelah akumulasi selesai, pasar memasuki fase kenaikan harga atau tren naik. Pada fase ini, harga mulai bergerak naik secara jelas. Para pemain besar yang sebelumnya membeli, kini membiarkan harga naik. Dan dalam beberapa kasus, bahkan menambah posisi mereka. Seiring harga naik, semakin banyak orang mulai memperhatikan pasar. Mereka melihat peluang dan mulai ikut membeli. Pembelian tambahan dari publik ini mendorong harga naik lebih tinggi lagi. Ciri-ciri fase tren naik antara lain: harga membentuk titik tertinggi dan terendah yang semakin tinggi. Volume cenderung meningkat seiring kenaikan harga. Koreksi harga bersifat singkat dan dangkal.
Setiap kenaikan harga baru direspons dengan pembelian yang kuat. Fase ketiga adalah distribusi. Fase ini terjadi ketika pasar berada di area puncak. Para pemain besar yang membeli di harga rendah mulai menjual posisi mereka. Mereka menjual secara perlahan, sama seperti saat mereka membeli. Tujuannya adalah keluar dari pasar, tanpa menjatuhkan harga terlalu cepat. Pada fase ini, kebanyakan trader retail justru merasa sangat optimis. Mereka percaya harga akan terus naik tanpa henti. Namun investor cerdas mengetahui kenyataannya, dan diam-diam menjual kepada pembeli yang antusias tersebut. Seperti akumulasi. Fase distribusi juga membutuhkan waktu. Tanda-tanda fase distribusi antara lain: harga berhenti naik dan bergerak mendatar. Volume meningkat, namun kenaikan harga tidak berlanjut. Volatilitas meningkat dengan pergerakan naik turun yang tajam. Setiap harga tertinggi baru cepat direspons dengan aksi jual. Fase terakhir adalah tren penurunan. Pada fase ini, harga mulai bergerak turun. Para pemain besar telah selesai menjual posisi mereka, karena tidak ada cukup pembeli. Untuk menopang harga, pasar mulai jatuh. Dalam tren penurunan, emosi takut mulai mendominasi. Trader yang membeli di harga tinggi panik dan mulai menjual. Tekanan jual ini semakin mempercepat penurunan harga. Ciri-ciri tren penurunan antara lain: harga membentuk titik tertinggi dan terendah yang semakin rendah. Volume sering meningkat saat harga turun. Pantulan harga singkat dan lemah. Setiap penurunan baru diiringi oleh tekanan jual tambahan. Metode Wyckoff tidak berhenti pada fase pasar. Ia melangkah lebih dalam dengan mengenalkan peristiwa-peristiwa kunci yang terjadi di dalam setiap fase. Peristiwa ini bukan kebetulan. Mereka adalah hasil dari tindakan terencana para pemain besar, smart money, yang membangun, menguji, dan memanipulasi harga. Harga tidak bergerak sembarangan. Ia mengikuti urutan kejadian yang berulang, karena psikologi pasar dan kepentingan institusi selalu sama. Jika kamu bisa mengenali peristiwa Wyckoff, kamu tidak lagi bertanya, harga mau kemana? Kamu mulai bertanya, siapa yang sedang mengendalikan pasar? Dalam fase akumulasi, pasar mulai memperlihatkan tanda-tanda awal perubahan. Tekanan jual yang sebelumnya dominan mulai melemah, ditandai dengan munculnya preliminary support, sinyal pertama bahwa pemain besar mulai masuk secara diam-diam. Kepanikan mencapai puncaknya pada selling climax. Disinilah mayoritas trader retail menyerah, menjual dalam ketakutan, sementara smart money justru menyerap semua tekanan jual tersebut. Setelah tekanan itu mereda, harga bereaksi secara alami melalui automatic rally. Namun rally ini belum tentu berarti tren naik sudah dimulai. Pasar masih perlu menguji dirinya sendiri. Pengujian tersebut terjadi lewat secondary test, di mana harga kembali mendekati area bawah untuk memastikan bahwa tekanan jual benar-benar telah habis. Kadang, pasar bahkan melakukan tipu daya terakhir melalui spring, penembusan palsu ke bawah support yang menjebak penjual terlambat. Jika setelah itu harga tidak lagi mampu turun, muncul tes sebagai konfirmasi akhir. Dan ketika permintaan akhirnya mendominasi, pasar menunjukkan sign of strength, dorongan naik yang jelas dan meyakinkan. Sebelum tren naik berlanjut sepenuhnya, harga sering kembali sekali lagi ke area aman terakhir, yang dikenal sebagai last point of support. Dari sinilah fase kenaikan harga biasanya dimulai dengan struktur yang lebih sehat. Sebaliknya, dalam fase distribusi, cerita yang sama terjadi, namun arahnya berlawanan. Pasar mulai menunjukkan preliminary supply, tanda awal bahwa pemain besar mulai melepas posisi mereka secara bertahap.
Euforia mencapai puncaknya pada Boeing Klimas. Di titik ini, publik merasa paling percaya diri, sementara smart money justru mulai menjual secara agresif. Setelah itu, pasar bereaksi turun melalui automatic reaction. Namun, seperti dalam akumulasi, pasar tidak langsung jatuh begitu saja. Ia menguji kembali area atas melalui secondary test. Seringkali muncul uptrust atau utat, penembusan palsu ke atas resistance yang menjebak pembeli terakhir. Ketika permintaan gagal mendorong harga lebih tinggi, pasar mulai memperlihatkan sign of weakness. Sebelum penurunan besar dimulai, harga biasanya melakukan pullback terakhir ke area penawaran, yang disebut last point of supply. Dari sinilah tren turun memperoleh momentumnya. Setelah mengenal fase dan peristiwa Wyckoff, langkah selanjutnya adalah membacanya di chart nyata. Disinilah metode ini berubah dari teori menjadi keunggulan nyata. Wyckoff tidak pernah dimaksudkan untuk dibaca dari satu candle atau satu sinyal. Ia dibaca dari alur cerita harga, bagaimana harga bergerak, berhenti, diuji, lalu bereaksi. Saat kamu membuka chart, pertanyaannya bukan lagi, buy atau sell? Pertanyaan yang tepat adalah, pasar ini sedang membangun posisi, atau sedang melepasnya? Harga yang bergerak mendatar bukan berarti pasar mati. Seringkali itu adalah fase paling aktif, saat smart money bekerja tanpa menarik perhatian. Sebaliknya, pergerakan tajam dengan emosi tinggi seringkali menandakan fase akhir, bukan awal. Di chart nyata, tidak ada label PS, SC, atau SOS. Yang ada hanyalah struktur harga, volume, dan respons pasar terhadap level penting. Tugas trader Wyckoff adalah menghubungkan ketiganya menjadi satu narasi logis. Ketika tekanan besar tidak menghasilkan kelanjutan, itu adalah pesan. Ketika usaha besar menghasilkan hasil kecil, itu adalah peringatan. Harga tidak berbohong, ia hanya berbicara dengan bahasa yang tidak semua orang pahami. Pada titik ini, trader berhenti menebak arah harga. Ia mulai membaca siapa yang mengendalikan pasar. Wyckoff meminta kita berhenti melihat pasar sebagai kekacauan acak. Sebaliknya, bayangkan pasar sebagai satu makhluk besar yang berpikir dan bertindak dengan tujuan jelas, itulah composite man. Composite man membeli ketika pasar dipenuhi rasa takut. Lalu menjual ketika euforia mengambil alih. Ia menciptakan ilusi breakout, false move, dan jebakan likuiditas. Bukan untuk membingungkan, tetapi untuk memindahkan risiko dari dirinya ke publik. Ketika harga turun tepat sebelum berita bagus, atau naik saat berita buruk muncul, itu bukan kebetulan. Itu jejak langkah composite man. Saat kamu belajar membaca harga dan volume seperti Wyckoff, kamu tidak lagi bereaksi terhadap pasar. Kamu mulai mengamati niat di balik pergerakan harga. Bukan lagi bertanya, apakah harga akan naik atau turun? Tetapi, apa yang sedang dilakukan composite man saat ini? Wyckoff memperkenalkan satu konsep penting yang menyatukan seluruh perilaku pasar, composite man. Ia bukan satu individu, melainkan representasi kolektif dari bank, institusi, dan pelaku besar yang memiliki kekuatan modal dan informasi. Composite man tidak bereaksi terhadap harga, ia menciptakannya. Saat publik panik dan menjual, ia dengan tenang mengakumulasi. Saat mayoritas merasa yakin dan serakah, ia mulai mendistribusikan. Harga yang tampak bergerak alami, sebenarnya mengikuti skenario yang berulang. Bukan karena kebetulan, tetapi karena psikologi massa selalu sama dan kepentingan institusi tidak pernah berubah. Ketika trader memahami cara berpikir composite man, fokusnya bergeser. Bukan lagi menebak arah harga, melainkan membaca niat di balik pergerakan harga.
Di titik inilah trading berubah dari spekulasi menjadi observasi kekuasaan pasar. Trader retail sering melakukan kesalahan yang sama. Mereka mencoba melawan pasar. Mereka mencari puncak saat harga masih naik dan berburu dasar saat harga masih jatuh. Sementara itu, pasar tidak bergerak secara acak. Ia digerakkan oleh kekuatan besar, yang dalam metode Wyckoff disebut composite man. Composite man tidak bereaksi terhadap harga. Ia merencanakan pergerakan harga. Saat trader retail melawan arus ini, mereka sedang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pendekatan yang lebih cerdas bukanlah melawan, melainkan menyelaraskan diri. Bukan bertanya, harga mau kemana? Tetapi, apa yang sedang dilakukan smart money saat ini? Di titik inilah trading berubah. Dari perlawanan menjadi observasi. Dari spekulasi menjadi pemahaman struktur kekuasaan pasar.